Dua tokoh ini pria. Pria, oke. Dari Perjanjian Lama. Mereka adalah seorang panglima. Kalau itu panglima ya. perang nih ya. Panglima perang. Panglima ini tentu saja pasti ini berkata tangan kanan dari seorang raja. Iya. Tapi, orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Tapi kayaknya dua orang ini agak berbeda. Berbeda karakter mungkin tetapi sama-sama loyal kepada raja, sama-sama loyal kepada kerajaan sudah pasti. Sama-sama juga orang beriman sudah pasti. Orang beriman. Ya. Dalam kehidupan kedua tokoh ini atau melalui kehidupan kedua tokoh ini, kita akan mempelajari beberapa hal yang masih signifikan, yang masih berkaitan dengan kehidupan kita saat ini sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan. Iya. Okay. Shalom teman-teman Faithbook, login lagi di Faithbook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di Faithbook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan tentunya aku tidak akan sendiri, aku sudah ditemani oleh Pendeta Heinze Rusli. Pendeta, apa kabar Pendeta? Shalom. Sehat-sehat, gimana kabar? Sehat-sehat, puji Tuhan, sehat-sehat Pendeta. Puji Tuhan. Semoga juga ya Pendeta, teman-teman Faithbook dimanapun teman-teman berada juga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Amin. Nah Pendeta, seperti biasa, sebelum kita mulai nih, sebetulnya kan sudah banyak episode nih Pendeta. Banyak episode. Tapi kita nggak mau bosen-bosen untuk ingatkan semua teman-teman nih untuk subscribe di channel YouTube dari Faithbook ini. Nah, jadi kalau ada yang masih merah-merah tuh, dia punya simbol, coba di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Faithbook. Selain itu juga ya Pendeta, kan Hope Channel juga punya banyak sosial media nih. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Hope Channel supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Hope Channel Indonesia. Dan di episode kali ini Pendeta, kita akan bahas tentang tokoh Alkitab yang sudah jadi request sebetulnya. Oh, sudah jadi ini permintaan ya? Permintaan. Nah, teman-teman juga kalau misalnya teman-teman Faithbook juga ada nih requestan tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nah, Pendeta. Jadi kan aku sudah kasih tahu nih tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini merupakan dua tokoh sekaligus. Dan ini adalah requestan sebetulnya. Iya, permintaan dari teman-teman Facebook. Nah, mungkin kita boleh kasih hint sedikit kali ya ke teman-teman. Kalau dari Pendeta, hintnya apa nih? Hintnya dua tokoh ini pria. Pria, oke. Dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama. Kalau yang lainnya, hint yang lainnya? Kalau dari aku, jadi udah ada ya nih ya teman-teman, dua pria dari Perjanjian Lama. Kalau aku mungkin agak spesifik sedikit, mereka adalah seorang panglima. Kalau itu panglima perang nih ya? Panglima perang, Pendeta. Kalau dari Pendeta ada lagi nggak Pendeta? Dari kerajaan Israel. Dari kerajaan Israel. Nah seharusnya sebetulnya sih masih banyak ya Pendeta. Masih banyak. Panglima tuh masih banyak namanya disebut di Alkitab ya. Tapi setelah itu panglima ini tentu saja pasti ini berkata tangan kanan dari seorang raja. Iya. Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Tapi kayaknya dua orang ini agak berbeda karena berbeda karakter mungkin tetapi sama-sama loyal kepada raja, sama-sama loyal kepada kerajaan sudah pasti, sama-sama juga orang beriman sudah pasti. Sama-sama orang beriman. Ya. Tapi kita akan bahasnya nih nanti kan dua orang nih Pendeta, nggak cuma satu. Kenapa kedua orang ini gitu Pendeta? Oh, karena tadi sudah Yana katakan bahwa dua-duanya punya posisi yang sama-sama panglima. Jadi yang satu menggantikan yang satu. Jadi itulah mengapa kita masukkan dua tokoh ini di episode kali ini. Di episode kali ini. Iya. Selain itu nih Pendeta, kenapa disandingkan dua ini selain mengganti? Pasti ada alasan tersendiri pasti, kan? Pasti karena dalam kehidupan kedua tokoh ini atau melalui kehidupan kedua tokoh ini kita akan mempelajari beberapa hal yang masih signifikan, yang masih berkaitan dengan kehidupan kita saat ini sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan. Iya. Jadi bukan hanya ini ya, walaupun mereka panglima, tapi tetap ada dong pastinya tetap hal-hal ada pelajaran, aplikasi refleksi ya, refleksi yang kita bisa dapatkan melalui kehidupan kedua tokoh ini.
Dan bentar, aku sih sebetulnya sudah baca ya, baca. Ini kita akan membandingkan mereka berdua nih. Mereka sama-sama setia, tapi ada hal-hal yang sebetulnya agak berbeda kan? Ya pastinya ya, walaupun sama-sama setia, walaupun sama-sama panglima posisinya, tapi pastilah ya karakter kan berbeda. Lalu tanda kutip ya, sejarah kehidupan mereka berdua juga berbeda. Nah, hal-hal ini yang menarik untuk dikulik supaya kita bisa lihat bukan hanya perbedaannya saja, bukan hanya persamaannya saja, tapi juga apa pelajarannya dari kehidupan keduanya yang dapat menjadi apa? Menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau teman-teman udah penasaran nih siapa yang akan kita bahas di episode kali ini, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, di segmen sebelumnya nih, kita sudah kasihin siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. 2 tokoh ya? 2 tokoh, Pendeta. Nah, yang paling signifikan, yang sudah mengarah-mengarah sih sebetulnya tentang panglima ya, Pendeta? Panglima perang. Tapi kita akan spill aja nih ya, Pendeta. Langsung aja. Langsung, kita akan membahas Yoab dan Benaya. Yoab dan Benaya. Tapi kita bahasnya satu-satu dong, Pendeta. Satu-satu, supaya nggak bingung ya. Betul, Pendeta. Jadi kita mau bahas siapa dulu nih, Pendeta? Mungkin lebih menarik Yoab dulu. Yoab dulu ya, karena dia yang pendahulu, nanti Benaya yang gantikan. Oke, jadi Yoab lebih dulu. Tua bisa dibilang, Pendeta? Ya, lebih senior ya. Lebih senior, oke. Kita baca tentang Yoab ini dari mana, Pendeta? Oh, tentunya pasti kita lihat dari beberapa kitab ya di Perjanjian Lama, yang sudah pasti 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Samuel juga, Tawarik juga ya. Kita akan bahas dari situ. Nah, untuk awalnya teman-teman Facebook seperti biasa, Yoab ini pasti memiliki arti nama. Ya, tokoh-tokoh Alkitab itu baik Perjanjian Lama Baru itu arti nama itu sangat penting. Dan seperti saya katakan berkali-kali dalam setiap episode, nama tokoh Alkitab itu baik di Perjanjian Lama dan Baru seringkali itu sangat berhubungan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Entah itu baik, entah itu buruk. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, nama Yoab ini sebenarnya nama yang familiar, nama umum pada saat itu. Seperti nama Yoel, ya, seperti nama yang lain, Hosea, ya, Yosua, itu nama-nama umum pada zaman itu. Nah, Yoab ini artinya adalah Yehova atau Tuhan adalah Bapa. Jadi Yehova is Father ya. Jadi Yoab artinya Tuhan adalah Bapa. Itu artinya. Jadi namanya umum ya. Cukup banyak lah orang punya nama Yoab pada zaman itu, pada zamannya. Nah, untuk kita lihat siapakah Yoab ya. Nah, Yana boleh tolong baca di 1 Tawarik pasal 2 ayat 13 sampai 16. 1 Tawarik pasal 2 ayat 13 sampai 16. Aku bacakan ya, Pendeta. Iya. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netanel anak yang keempat, Rade anak yang kelima, Ozem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Iya, jadi kita lihat sini nih, Yana ya, teman-teman Facebook semua. Silsilah. Memang zaman Alkitab, baik lama ataupun baru, tuh silsilah sangat penting. Nah, mungkin zaman sekarang juga buat kita orang Indonesia, silsilah juga penting kali ya. Nah, kita lihat di sini, kalau baca ayat-ayat ini, udah langsung terlihat tuh ya, hubungannya antara Raja Daud dengan Yoab. Karena Yoab itu anak dari saudara perempuan dari Raja Daud yang nama Zeruya. Jadi, kalau hubungan keluarga ini, Yoab ini keponakan. Ya, keponakan. Tapi bukan cuma keponakan yang membuat dia diangkat jadi panglima. Apa tuh? Ada hal-hal heroik yang dia lakukan, ya, yang akhirnya Daud memutuskan bahwa Yoab ini menjadi panglima perang kerajaan Israel saat Daud menjadi rajanya. Nah, kita lihat ya peristiwa heroik yang Yoab lakukan. Yang pertama itu di 1 Tawarik, masih di kitab 1 Tawarik, sekarang pasal 11 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6 ya, Pendeta. 1 Tawarik pasal 11 ayat 4 sampai 6. Teman-teman Facebook di rumah atau dimanapun berada boleh juga buka Alkitab. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab,
anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Iya, jadi bukan cuman tanda kutip ya ada nepotisme, bukan karena keponakan sama paman ya di sini, tapi ini jelas bahwa Yoab melakukan sesuatu yang heroik ya, luar biasa. Jadi dia menyerang Yebus ya. Dan dia yang menyerang pertama lagi, yang berani menyerang pertama, kita katakan. Lalu Daud sangat terkesan dengan keperkasaan Yoab, sehingga dia memutuskan pertama kali menjadi kepala dulu ya, kepala pemimpin, belum jadi panglima. Nah, nanti akan jadi panglima, dan itu kita bisa lihat teman-teman di 2 Samuel pasal 8 ayat 15 dan 16. 2 Samuel pasal 8 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Mohon maaf, 2 Samuel. Teman-teman Facebook juga boleh buka ya teman-teman dimanapun teman-teman berada. 2 Samuel pasal berapa pendeta? Mohon maaf. 2 Samuel pasal 8 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Dengan judul perikop pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Iya, jadi pada saat Daud naik takhta ya, resmi ya naik takhta, akhirnya Yoab diangkat menjadi panglima. Nah, memang teman-teman Facebook, cerita Yoab ini cukup menarik ya, cukup menarik. Bukan cuma sekedar dia keponakan dari Daud, bukan cuma sekedar dia orang gagah perkasa, bukan cuma sekedar dia seorang panglima. Ada beberapa dari segmen kehidupan Daud itu benar-benar Yoab itu berperan besar. Ya, kita akan lihat nih ya. Kita akan lihat ya. Dan yang menarik juga, Yoab itu cukup banyak dicatat di Alkitab, cerita tentang Yoab. Bahkan Alkitab nama Yoab itu muncul kurang lebih 150 kali di dalam Yoab Alkitab. Yang sama nih, Yoab yang sama. Yoab yang sama yang ada dari buku 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Karena memang kita tahu ke-6 buku ini di Alkitab ini cerita yang berulang ya, cerita berulang. Jadi tidak salah kalau Yoab namanya sering muncul karena berulang juga ceritanya. Tapi tetap ini cerita-cerita yang sangat menarik dari kehidupan Yoab ya, dari kehidupan Yoab. Nah, kita lihat apa yang tadi dikatakan, Yoab ini memang benar-benar bukan cuma sekedar keponakan dan panglima, tapi memang dia orang yang loyal, orang yang sangat setia kepada Raja Daud ya. Dia sudah ikut Raja Daud sejak Raja Daud dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tentunya teman-teman Facebook tahu cerita itu ya. Di mana Daud kurang tahunan dia ya, melarikan diri dari satu tempat terpencil ke tempat yang lain, desa, lembah, gua, untuk apa? Menghindari kejaran dari Raja Saul. Dan Yoab sudah menyertai Daud di dalam pelariannya Daud dari kejaran Raja Saul itu ya, itu dia. Nah, sekarang kita itu sisi positif ya. Namanya manusia ada sisi positif, ada juga yang negatifnya. Nah, di dalam Alkitab diceritakan juga bahwa Yoab ini seorang pendendam. Pendendam dia. Nah, ada satu peristiwa yang menunjukkan bahwa dia orang yang pendendam ya. Tercatat di 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai 27. 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai 27. 2 Samuel ayat 3 pasal yang ketiga ayat 26 sampai 27. Betul. Dengan judul perikop, Abner dibunuh oleh Yoab. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa saja engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Iya, jadi kita lihat ya di sini. Padahal sebenarnya Raja Daud itu cukup baik hubungan dengan Abner ya, membiarkan Abner hidup walaupun
kita tahu Abner itu panglima perang Raja Saul. Jadi ini antar panglima nih ya. Abner panglima perang Raja Saul, Yoab panglima perang Raja Daud. Ya. Tapi kan Raja Saul sudah tewas saat itu ya, sudah berkuasa Raja Daud. Ya. Jadi sebenarnya Raja Daud sudah mengampuni Abner, ya. Tapi Yoab pendendam. Dia masih mau membalas dendamnya, ya, kebencian, kemarahan dia karena Abner yang membunuh adiknya Asael. Ya, jelas sekali Alkitab katakan ya, untuk apa, membayar darah ya Asael adiknya yang dibunuh oleh Abner. Jadi kita bisa lihat ya, memiliki ya ada kelebihan Yoab, tapi ada juga kekurangannya, dia memiliki sikap pendendam. Dan bukan cuma pendendam, Yoab ini juga agak, kalau kita lihat ya dalam cerita-cerita nih, khususnya cerita ini nanti akan kita baca, ini keras kepala juga sih, suka apa ya, suka memberontak, suka melawan perintah atasan juga nih ya, dalam hal ini Raja Daud. Nah, kita bisa lihat, tentunya teman-teman Facebook ingat peristiwa saat Absalom mengkhianati Raja Daud, ya kan? Saat itu banyak orang yang mendukung Absalom, sehingga Raja Daud harus lari ya, melarikan diri dari kota istananya di kota Hebron ke Yerusalem. Karena pada saat Daud menjadi raja, istana atau ibu kotanya tuh di Hebron, bukan di Yerusalem. Jadi kita lihat di sini ya, sebelum kita masuk lagi ke Yoab ya, kehidupan Raja Daud ini mengenaskan ya. Karena dulu dikejar-kejar oleh mertua. Karena Raja Saul kan mertuanya kan untuk dibunuh. Sekarang dikejar-kejar sama anaknya untuk dibunuh juga. Jadi sangat menyakitkan sih kehidupan Raja Daud ya. Nah, tapi kita nggak bahas Daud ya, kita bahas Yoab. Nah, kita lihat nih apa yang dilakukan Yoab yang membuat saya katakan dia juga termasuk keras kepala selain pendendam itu. Nah, kita lihat di dalam 2 Samuel ya, 2 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai 12. Pasal 18 ayat 10 sampai 12. Aku bacakan ya, Pendeta. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, tak akan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku." Ya, jadi ada ini cerita menarik ya. Jadi waktu Absalom kita tahu ceritanya ya, karena rambutnya panjang lalu nyangkut ya di dahan pohon, tergantung, udah nggak bisa apa-apa. Jadi ada satu prajurit nggak disebut namanya datang ke Yoab bilang, "Wah, Absalom tergantung tuh, udah nggak bisa apa-apa." Terus Yoab bilang, "Lah kenapa nggak dibanting, dibunuh, maksudnya kan dimusnahkan, dibinasakan?" Dia bilang, "Oh enggak, saya nggak berani karena Raja Daud kan ngomong di depan kamu, di depan para pemimpin-pemimpin ya, Itai dan segalanya, bahwa jangan bunuh, harus dilindungi." Ya, jadi kita lihat di sini, langsung kenapa nggak dibunuh? Itu kan udah kesempatan gitu ya. Walaupun Daud katakan itu bahwa harus lindungi, jangan dibunuh Absalom di depan Yoab juga. Nah, lalu apa yang Yoab lakukan sesudah prajuritnya ini nggak mau? Ya, dia pegang teguh ya, kata dia jangankan 10 sikal perak, 1000 kamu kasih juga saya nggak mau sentuh Absalom ya. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya di ayat 14 dan 15 masih di pasal yang sama. Oke. Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Iya, jadi waduh. Padahal sudah dibilang jangan gitu. Prajurit itu nggak mau gitu. Tapi dia nggak menyanyiakan, dia lakukan hal ini. Dan itu terbukti, memang Daud mengatakan itu kepada Yoab, bahwa kamu harus lindungi. Nah, kita flashback dulu ya, supaya lebih menarik cerita ini. Kita lihat di ayat 5, masih di pasal yang sama ya, 2 Samuel pasal 18. Di ayat yang kelimanya, dan Raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Bayangkan, jadi Raja udah bilang tuh di depan Yoab, di depan para pejabat, termasuk prajurit-prajurit saat itu, bahwa berlaku lunak artinya ampuni, ya kan?
Nah ini mungkin ini sifat utamanya pendendam ya. Yoab merasa Absalom melakukan hal yang tidak baik kepada Daud. Daud adalah raja dia, ya kan? Orang yang dia sangat setia, ya. Daud maksudnya Yoab orang yang sangat setia kepada Daud. Jadi dia dendam kali dengan Absalom sehingga dia nggak mau dengar itu. Padahal itu permintaan dari Raja Daud sendiri, tapi dia tetap dia binasakan, ya, dia bunuh bersama dengan prajuritnya yang lain yang setuju dengan dia. Jadi teman-teman Facebook bisa dilihat di sini ya. Memang karakter Yoab ini nanti kita akan lihat ya di tokoh kedua ya, Benaya ya, bahwa memang beda dengan Benaya. Yoab ini ya itu dia ya, mungkin orangnya orang yang berangasan, mungkin yang beringas ya, pendendam juga. Jadi dia dia mau musnahkan semua musuh-musuh dia atau musuh-musuh dari Raja Daud. Memang sih secara manusia ya, sebagai panglima harus begitu kali dia ya. Betul. Harus tegas, harus gagah begitu ya, untuk melakukan segala perintah yang bertentangan dengan dengan keselamatan dari rajanya, yaitu Raja Daud. Walaupun raja mengatakan untuk dilindungi. Dan yang menarik lagi, masih cerita ini ya, Naya, teman-teman juga. Dan pada saat diketahui oleh Daud bahwa Absalom sudah meninggal, dia menangis kan, dia meratap. Lalu kita lihat ya reaksi dari Yoab ini menarik nih, apa yang Yoab katakan kepada Raja Daud ya. Nah, kita lihat di 2 Samuel pasal 19 sekarang, ayat 4-6. Ayat 4-6. Nah, dengan judul perikop kesedihan Daud. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Luar biasa ya. Jadi memang hubungan Yoab dan Daud ini kompleks ya, bukan cuma sekedar panglima sama raja, tapi kan keponakan sama sama paman kan. Jadi kadang-kadang dia menempatkan diri sebagai panglima ya, kadang-kadang dia menempatkan diri sebagai keponakan. Dan kayaknya omongan ini omongan antara keponakan dengan paman ya, bukan cuma kalau dia omongan panglima dan raja mana berani, apalagi pada zaman dulu mana berani bicara selantang itu. Tapi kita bisa lihat di sini ya teman-teman Facebook ya, bahwa dia malah katakan kalau Absalom masih hidup, kita semua mati, pasti kamu nggak nangis begini. Ini Absalom yang mati, kamu nangis, meratap, dan untuk apa? Karena tangisan kamu itu melambangkan kelemahan kamu. Tangisan kamu itu melambangkan kamu tidak rela untuk membinasakan orang yang berseberangan. Gitu. Ya, jadi Yoab, ya itu dia tadi ya. Satu sisi dia seorang keponakan, satu sisi dia seorang panglima, satu sisi dia berlaku tegas, tapi di sisi yang lain dia melawan perintah dari raja ya, kita bisa. Jadi memang mungkin agak bias ya Yoab dalam hal ini ya. Mungkin dia melihat sosok Daud kadang sebagai raja, kadang sebagai pamannya, sehingga seringkali melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dari raja. Nah, ini mungkin juga jadi satu pelajaran buat kita teman-teman Facebook dalam kehidupan kita ya. Ya, bahwa sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Jangan dipikir kita bisa beradu argumentasi dengan Tuhan saat Tuhan melakukan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan. Ya lakukan aja gitu loh. Memang betul hubungannya dekat dengan Tuhan adalah satu hal yang sangat baik ya, mempunyai hubungan yang dekat yang erat sama Tuhan. Tapi itu bukan berarti membuat kita ada alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan gitu loh. Saya pikir ini aplikasi pertama yang kita bisa lihat dalam kehidupan Yoab yang berhubungan dengan melawan perintah dari Raja Daud. Dan memang peristiwa Absalom ini benar-benar membekas di hati Yoab, karena istilahnya dia jengkel sekali melihat sikap dari Raja Daud yang dia anggap lemah, yang dia anggap kok lebih tetap membela Absalom, yang jelas-jelas memberontak daripada dia dan seluruh prajurit ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian berikutnya dari kehidupan Yoab, di mana dia kembali berseberangan dengan Daud ya, sesudah peristiwa Absalom ini. Nah, kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai 7. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai 7.
Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Lihat di sini. Nah, teman-teman Facebook jelas ya, pada saat Absalom meninggal, Raja Daud sudah menetapkan putra mahkota. Yaitu putra mahkotanya siapa? Salomo. Raja Salomo. Semua orang tahu Raja Salomo putra mahkota. Tapi kita lihat di ayat ini, ya, Yoab nggak lagi-lagi Yoab tanda kutip ya melawan Daud, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang sih beda pilihan nggak masalah ya. Ya kan, pemilu kita baru selesai, beda pilihan nggak masalah. Tapi kalau zaman kerajaan kan nggak boleh. Kalau raja sudah menitahkan apa ya turut dong. Apalagi dia panglima kan yang harus memang menurut dengan raja. Tapi kita lihat di sini, raja memilih Salomo, kita tahu ceritanya sebagai putra mahkota, tapi dia memilih siapa? Memilih Adonia untuk apa? Untuk setia kepada Adonia untuk menjadi penerus dari Raja Daud. Ya. Pendeta, kita sudah banyak nih berbicara tentang Yoab. Tapi kita harus berhenti sejenak nih, Pendeta. Dan kita harus beranjak ke kisah selanjutnya mungkin nanti ya, Pendeta. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan masih bahas sedikit tentang Yoab dan juga Benaya di segmen selanjutnya, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi kita sudah banyak nih membahas Yoab, tentang Yoab. Bagaimana kita nggak boleh ini ya, Pendeta, simpan-simpan rasa sakit hati. Iya, rasa sakit hati ya. Jadi akhirnya malah membelot ya dari apa yang harus kita lakukan. Tadinya setia banget, tapi karena rasa sakit hati akhirnya membelot. Setelah itu tentang Yoab masih ada lagi, Pendeta? Oh iya, jelas. Apalagi pada saat Raja Daud sudah turun tahta dan Raja Salomo ya yang menggantikan Raja Daud. Nah, kita bisa lihat, kita buka Alkitab kita teman-teman Facebook di 1 Raja-Raja pasal 2 sekarang ayat 28 dan 29. Ayat 28 dan 29. Ya. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, "Pergilah, pancung dia." Iya, jadi kita lihat di sini dan Benaya lakukan itu ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook bahwa sesudah Salomo naik tahta ya, nah Salomo punya orang sendiri yaitu Benaya. Inilah tokoh kedua kita ya, Benaya yang punya posisi sama. Dia menggantikan Yoab ya. Lalu dia mengeksekusi lah ya, menghukum Yoab eksekusi dan sesuai dengan permintaan Raja Salomo. Nah, Benaya ini kalau tadi Yoab arti namanya adalah Tuhan sebagai ayah, kalau Tuhan adalah Bapak gitu ya. Nah, kalau Benaya artinya adalah Jehovah has built, artinya Tuhan sudah membangun, ya, sudah membangun. Dan kita bisa lihat seperti apa karakter dan kehidupan Benaya ya, sehingga sampai dia diangkat menjadi panglima. Untuk Raja Salomo. Ya, sekarang kita lihat di 1 Tawarik, buku 1 Tawarik ayat 11 ayat 22 sampai 24. 1 Tawarik 11 ya, Pendeta? Iya, ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesat tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Iya, jadi menarik nih ya. Mungkin teman-teman Facebook belum tahu nih ya bahwa seperti inilah kehidupan dari Benaya. Jadi Benaya ini
sudah eksis sejak zaman Raja Daud. Ya, itu bisa dikatakan di bagian terakhir ayat yang tadi dibaca Yana, dia terkenal di antara ke-30 pahlawan. Karena memang Daud selain punya pasukan yang hebat, yang banyak, Daud punya inner circle. Ada yang disebut triwira, 3 perwiranya. Kita nggak bahas itu ya. Itu di luar Benaya, di luar Yoab. Ya, 3 perwira yang selalu mendampingi Daud. Itu benar-benar inner circle-nya. Di luar 3 perwira ada 30 pahlawan. Nah, 30 pahlawan, Benaya masuk di sini, dan kita bisa lihat ya, dia lawan singa. Itu luar biasa, berarti orangnya, waduh, hebat banget. Salju lagi. Salju. Lalu kedua yang menarik adalah dikatakan dia pernah lawan orang Mesir yang tingginya 5 hasta, berarti raksasa. Kita masih ingat Raja Daud melawan Goliat. Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Kan begitu Alkitab catat. Ini 5 hasta. Beda tipis. Ya. Dan kalau Raja Daud pakai ali-ali melawan Goliat, kalau dia pakai tongkat, ya kan, lalu dia rebut tongkatnya dan dia bunuh. Jadi dia melakukan hal-hal yang heroik. Ya. Nah, lalu dari ayahnya dikatakan Benaya bin Yoyada. Nah, kalau kita lihat nama Yoyada itu familiar dengan keimaman, ya, imam, keluarga imam. Jadi sebenarnya Benaya ini termasuk keluarga bangsawan sama kayak Yoab ya. Kalau Yoab keponakan Daud, kalau Benaya ini keturunan keluarganya imam. Ya, Yoyada ini keturunan imam. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Facebook, apa yang dilakukan oleh Benaya sejak Raja Daud. Ya, apa yang dia lakukan itu benar-benar mengesankan hati Daud dan juga mengesankan, ya, berkesan dengan tentunya dengan Raja Salomo sehingga diangkat menjadi panglima. Nah, itu dia. Lalu apa lagi ini pendeta? Ya, dari berikutnya kita bisa lihat di 1 Raja-Raja. Teman-teman boleh buka 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai 34. 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai 34. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana, menjadi raja atas Israel, kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Nah, kita lihat di sini kan, kalau Yoab tidak mendukung Salomo kan menjadi penerus takhta, ya kan? Yoab mendukung Adonia. Ya. Sedangkan Benaya sejak awal memang dia benar-benar setia kepada Raja Daud. Apapun keputusan Daud dia ikuti. Dan lihat di sini, Daud juga menganggap dia orang yang sangat penting saat mengangkat Salomo menjadi raja. Ada imam di situ, ada juga Nabi Nathan yang kita tahu terkenal ya. Lalu ada juga Benaya. Lalu diurapi Salomo menjadi raja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di ayat 35 sampai 37. 35 sampai 37. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan menggiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo, semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Jadi dia yang menguatkan ya apa yang menjadi pilihan Raja Daud, di mana Salomo menjadi penerusnya. Ya. Jadi memang teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya, dua orang panglima, ya posisi boleh sama, ya kesetiaan kepada Raja Daud pun sebenarnya dua-dua juga setia kepada Raja Daud ya, tapi beda karakter ya. Yang satu ya ada pendendam, lalu dia sakit hati karena raja sepertinya kok lebih memperdulikan musuh ya, dalam hal ini Absalom daripada dirinya dan pasukannya, lalu akhirnya dia membelot tidak sesuai pilihan raja ya. Sedangkan yang satu sejak awal setia. Sejak awal setia. Dia masuk dalam 30 pahlawan, dia melakukan hal yang luar biasa. Dua-duanya Yoab dan Benaya sama-sama hero ya, sama-sama pahlawan ya bagi kerajaan Israel. Diangkat menjadi panglima perang. Kontribusinya besar, baik di kerajaan Daud maupun di kerajaan Salomo ya, kontribusinya besar. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook adalah posisi boleh sama, karakter bisa berbeda, dan hasilnya pun berbeda. Betul. Hasilnya pun berbeda. Nanti kita akan lihat nih di ayat-ayat selanjutnya, hasilnya berbeda. Kalau Yoab, binasa dia, sudah itu binasa. Dan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada
Raja Salomo, ya kan? Nah, Raja Salomo meminta Benaya untuk membunuh Yoab. Tadi sudah dibaca ya, tapi belum tuntas ya. Nah, sekarang kita tuntaskan di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 34 35. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 34 dan 35. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan Raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Iya, jadi dia lakukan apa yang diperintahkan Raja kepada dirinya. Nah, jadi kalau Yana lihat nih cerita baik Yoab maupun Benaya, kira-kira apa kesannya untuk kehidupan? Karena kan kita bilang kan di segmen awal bahwa kehidupan dua tokoh ini kita bukan cuma sekedar karena permintaan teman-teman Facebook, tapi pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman Facebook mungkin juga bisa menjawab ya di tempat masing-masing. Tapi sekarang bagaimana menurut Yana untuk kehidupan pelajaran apa yang bisa kita ambil baik dari Yoab maupun dari Benaya? Kalau aku pribadi cerita tentang Yoab dan Benaya ini itu seperti yang pendeta sudah jelaskan juga bahwa mereka posisi bisa jadi sama, karakter yang berbeda. Dan bisa dibilang juga pendeta pasti kan mereka berada di kerajaan yang sama, posisi yang sama, musuh mereka sama, gitu kan pendeta. Tapi bedanya dengan Yoab dan Benaya, Yoab itu karena mungkin dia punya kecintaan dan tanggung jawabnya itu dia pegang secara kuat, dan yang seharusnya musuhnya itu sudah diampuni gitu sama Daud, tapi dia masih simpan. Bedanya antara Yoab dan Benaya mungkin di situ ya pendeta. Dia masih menyimpan rasa-rasa dendam dan rasa-rasa sakit hati yang mungkin waktu zaman perang dia dikalahkan, atau di salah satu cerita adiknya akhirnya gugur. Nah, pelajaran buat kita semua, khususnya aku dan juga mungkin teman-teman Facebook semua, bagaimana bahayanya menyimpan sakit hati, pendeta. Menyimpan sakit hati itu bisa melakukan apa saja, bahkan kalau Yoab mungkin membunuh. Kalau kita mungkin tidak se-ekstrim membunuh, tapi mungkin kita membunuh hubungan-hubungan di sekitar kita, pendeta. Karena rasa sakit hati yang terlalu kita simpan terlalu dalam, itu akhirnya beberapa pertemanan mungkin ataupun hal-hal yang sebetulnya baik, tapi karena sakit hati jadi sirna, pendeta. Kalau dari aku itu, pendeta. Iya, jadi kita lihat ya itu Yoab ya. Kalau Benaya kita bisa lihat dari kesetiaannya. Dia setia tanpa pamrih. Ya, setia tanpa pamrih. Bahkan kalau teman-teman Facebook bisa baca ya cerita tentang Benaya ya. Dan memang Benaya ini muncul tidak sebanyak Yoab di Alkitab. Kalau Yoab bisa ratusan, Benaya hanya sekitar 20 kali Alkitab sebut. Tapi walaupun 20 kali kita bisa telusuri bahwa generasi berikutnya dari keturunan Benaya itu semua mereka setia kepada kerajaan. Mereka tetap setia kepada. Jadi bukan cuma Benaya, tapi keturunannya generasi demi generasi mereka tetap setia, tetap melayani siapa? Melayani Tuhan melalui melayani raja ya di kerajaan Israel saat itu. Jadi kita bisa lihat di sini yang satu tadi sudah disampaikan oleh Yana, lalu Benaya kita bisa lihat kesetiaan tanpa pamrih. Kesetiaan tanpa pamrih yang menjadikan dia sebagai panglima, dan bukan cuma panglima ya, tapi keberadaan dia sangat signifikan khususnya saat Raja Salomo diangkat menjadi raja, di mana hanya 3 orang loh, hanya 3 orang yang dipanggil Daud untuk menjadi saksi ya, 1 imam, 1 nabi, ya 1 Benaya ya, 1 Benaya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Facebook pelajaran luar biasa yang bisa kita ambil dari 2 tokoh ini ya, 2 tokoh. Pendeta, sebelum ini pendeta aku ada keinget lagi nih tentang kisah Yoab. Bagaimana waktu Absalom mati, dia ngomong sama Daud kan. Ya tadi kita sudah bacakan lah. Kita udah baca. Kan Daud sudah mengampuni Absalom. Betul. Tapi sepertinya Yoab tidak. Kadang-kadang pendeta di kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin misalnya nih, ini sering terjadi di kehidupan pergaulan teman-teman anak-anak muda nih pendeta. Kadang ada teman-teman yang curhat sama kita, sudah disakiti kah atau sudah apa? Jadi akhirnya kita nih lumayan terpengaruh karena oh iya ternyata dia orangnya gak baik ya. Terus orang yang tersakiti ini sebetulnya sudah mengampuni, tapi kita seperti Yoab pendeta, yaitu masih menyimpan sakit hati yang sebetulnya tidak perlu. Nah itu menjadi peringatan dan pengingat untuk kita semua, khususnya anak-anak muda nih. Aku juga
lumayan tersentil ya pendeta. Biasanya suka gitu salah pendeta, di pertemanan ada satu orang curhat, terus misalnya curhat karena abis disakiti, abis diapa, akhirnya benci nih satu pertemanan benci nih, yang satu sudah ampuni, tapi kita yang lain setiap lihat dia enggak. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita juga punya hikmat untuk mau mengampuni orang-orang yang telah mungkin menyakiti, bukan cuma menyakiti kita, tapi menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jadi setia kawannya kebablasan Iya, betul, seperti Yoab. Jadi yang disakiti sudah tapi kita malah enggak gitu. Itulah yang terjadi dengan Yoab ya, waktu peristiwa Absalom ya, di mana Raja Daud sudah ampuni, tapi Yoab tetap menyimpan sakit hati maksudnya, dan dia lakukan sesuatu yang berlawanan dengan permohonan dari Raja Daud. Ya, pendeta, kita sudah banyak nih cerita-cerita tentang Yoab dan Benaya, tapi kita harus berhenti sejenak ya pendeta. Kita harus menyimpulkan seluruh cerita tentang Yoab dan Benaya, tapi di segmen selanjutnya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita udah di segmen terakhir nih, pendeta. Kesimpulan. Seperti biasa, aku boleh duluan, pendeta? Ya, silakan. Aku sebetulnya banyak sekali ya, pendeta, pelajaran dari Yoab dan Benaya ini. Kalau aku tuh tersentil sekali, pendeta, tentang menyimpan rasa sakit hati. Karena nggak bisa dipungkiri di kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam bersosial dan berhubungan dengan orang lain, itu pasti ada rasa-rasa sakit hati. Dan dari kisah Yoab dan Benaya ini memberitahukan kepada kita semua bagaimana jangan simpan-simpan rasa sakit hati. Mungkin kita tidak akan se-ekstrim Yoab, yaitu membunuh dan melakukan hal yang se-ekstrim Yoab, tapi kita bisa membunuh hubungan-hubungan di sekitar kita. Dan tidak ada gunanya ya pendeta untuk simpan-simpan rasa sakit hati. Dan kalau dari Benaya sendiri pendeta, yaitu kesetiaan tanpa pamrih. Mungkin dalam kehidupan kita, khususnya teman-teman yang bekerja, butuh kesetiaan di dalam pekerjaan dan pelayanan juga. Lakukanlah dengan sukacita seperti Benaya, yang walaupun waktu itu ada dua kubu, dia tetap mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan lewat raja ya pendeta. Itu dari aku. Kalau dari pendeta? Jadi saya tambahkan sedikit ya teman-teman Facebook. Kalau dari Yoab kita bisa melihat satu pelajaran bahwa ini adalah satu amaran untuk menyoroti bahaya ambisi dan kekuasaan yang tidak terkendali dan juga kompromi moral. Ini yang mengakibatkan Yoab, tanda kutip ya, menjadi memberontak kepada Raja Daud. Walaupun dia tidak memberontak seperti Absalom atau seperti musuh-musuh Raja Daud, tapi dia juga memberontak terselubung gitu kan, seperti kayak musuh dalam selimut ya. Tidak melakukan apa yang Daud mohonkan, bahkan tidak sesuai dengan pilihan dari Raja Daud yang harusnya sebagai panglima dia melakukan pilihan yang sama dengan raja ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahayanya satu ambisi yang tidak tertahankan. Ambisi itu bagus, ya nggak ada masalah dengan ambisi. Tapi kalau ambisi untuk memenuhi ambisi lalu kita melakukan segala macam cara, lalu kita berkompromi dalam moral, kita sebagai umat Tuhan berkompromi dalam dosa, tentunya hal itu yang kita harus perbaiki atau kita hindari pastinya dalam kehidupan. Lalu dalam Benaya adalah kita bisa lihat dalam kehidupan Benaya tadi Yana benar sudah bilang bahwa ini adalah seorang yang setia tanpa pamrih walaupun dia punya kekuatan luar biasa. Ya, kekuatan dia cuma di bawah Daud loh. Daud mengalahkan Goliat 6 hasta, dia mengalahkan orang Mesir 5 hasta. Beda tipis. Daud pakai ali-ali, dia pakai tongkat ya. Tapi dia tetap tahu posisi dia. Begitu kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya. Walaupun kita melayani Tuhan dengan luar biasa, kita mengorbankan segala hal, baik uang, waktu, dedikasi kita hebat luar biasa, sehingga orang mungkin mulai mengagumi kita, kita tetap harus membawa orang-orang tersebut yang ada dalam pelayanan kita untuk mengagumi dan memuliakan Tuhan saja. Jangan terjebak untuk mau orang-orang mengagumi diri kita sendiri atau memuliakan nama kita sendiri. Tetap, seberapa hebatnya kita pelayanan, dedikasi kita, tetap kita harus bawa orang-orang yang kita layani untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Benaya. Wah, amin. Luar biasa sekali ya, pendeta. Banyak sekali ternyata pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Yoab dan Benaya. Dan pendeta boleh tutup episode ini dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Alkitab sudah menceritakan kedua tokoh yang kami bahas
pada kali ini Yoab dan Benaya. Ya. Biarlah Tuhan pelajaran-pelajaran yang berharga yang sudah kami dapatkan, ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Yang paling penting Tuhan di sini adalah bahwa kami mau setia kepadamu, mengikuti segala perintah-Mu tanpa pamrih. Kami mau melayani Engkau hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bukan kemuliaan bagi nama kami. Biarlah Engkau tuntun kami semua Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu selaras dengan kehendak-Mu, dan berkat Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Ya, Angel sama-sama ya, Nah. pelajaran di episode kali ini. Dan teman-teman, seperti biasa kita juga tidak mau lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan lagi-lagi teman-teman jangan lupa untuk aktifkan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Demikian ya Pendeta episode kali ini. Terima kasih. Dadah, shalom, Bye-bye. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan berkati.